Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandrika Liang Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain grafis dan warehouse management system atau WMS. Desain grafis atau rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi. Selanjutnya ada tujuan utama dari desain grafis, adalah untuk menarik perhatian, menyampaikan pesan, dan menciptakan pengalaman visual yang memukau. Dalam dunia yang serba digital ini, desain grafis menjadi semakin penting dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada Warehouse Management System atau WMS. WMS atau Sistem Manajemen Gudang adalah perangkat lunak yang membantu perusahaan mengelola dan mengendalikan operasi gudang harian. Sejak barang dan material memasuki pusat distribusi atau pemenuhan hingga saat barang dan material tersebut meninggalkan pusat. Tujuan utama dari WMS adalah untuk mengontrol dan memantau atau berbagai macam proses yang terjadi seperti pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan. Akan menjelaskan mengenai purchasing order. Dalam dunia industri maupun perusahaan, istilah purchasing order yang disingkat PO merupakan hal yang sudah dianggap umum. Terlepas dari peran PO yang penting, banyak dari pegawai yang hanya mengetahui jika perbedaan PO memfasilitasi untuk melakukan pemesanan secara online. Pemahaman tersebut bisa dibilang benar karena seiring dengan perkembangan perusahaan maupun industri semakin besar. Sekalipun peran purchasing order yang sangat penting dalam pemesanan barang, tidak sedikit orang yang masih keliru ketika dihadapkan dengan istilah invoice. Yaitu yang kedua ada fungsi PO. Pengingat bagi penjual untuk mengirim produk sesuai waktu dan tempat yang ditentukan sebagai dokumen untuk menghindari perselisihan hukum mengenai pembelian. Sebagai dokumen untuk tim keuangan agar bisa membayar invoice sebelum jatuh tempo. Dan yang ketiga ada tujuan utama dari dokumen pemesanan barang. Untuk menyediakan pembelian barang atau jasa yang terdokumentasi dari penjual, PO pun harus mencakup harga, jumlah barang, tanggal yang dibutuhkan, penerimaan dan informasi penjual dan pembeli sehingga penjual dapat memenuhi pesanan yang baik. Sekian mengenai penjelasan purchasing order dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shipping instruction atau instruksi pengiriman adalah dokumen yang berisi petunjuk dan informasi detail mengenai pengiriman barang. Dokumen ini dibuat oleh eksportir atau pihak agen eksportir dan diberikan kepada pihak ekspedisi. Fungsi SI memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai barang yang akan dikirim, seperti deskripsi, jumlah, berat, dimensi, dan nilai, mengurangi risiko kesalahan dalam penanganan, pengemasan, dan pengiriman barang, memastikan kepatuhan regulasi seperti aturan bea cukai, keamanan, dan peraturan transportasi internasional, koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengiriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Safa. Di sini saya akan menjelaskan tentang invoice dan surat jalan. Pengertian invoice yaitu invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah atau akan disepakati. Fungsi invoice yaitu invoice berfungsi sebagai bukti formal atas transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Lalu ada jenis-jenis invoice yaitu ada invoice standar, invoice pro forma, invoice konsuler. Yang kedua ada pengertian surat jalan. Surat jalan juga dikenal sebagai delivery order atau bill of lading, adalah dokumen tertulis yang wajib digunakan untuk mencatat pengiriman barang dari pihak pengirim ke penerima. Surat jalan biasanya digunakan oleh perusahaan, pelaku bisnis, maupun institusi lain dalam aktivitas pengiriman barang. Terus ada fungsi surat jalan, yaitu sebagai bukti pengiriman barang, sebagai dokumen legal, dan terakhir sebagai dokumen untuk kepentingan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Safalila, ingin menjelaskan tentang delivery order. Delivery order adalah dokumen yang berisi perintah pengiriman barang dari penjual ke ekspedisi. Dokumen ini dibuat atas kesepakatan penjual dan pembeli. Tujuan delivery order itu adalah perintah pengiriman barang kepada ekspedisi. Isi dari delivery order itu adalah detail pengiriman. Contohnya, deskripsi barang, alamat pengirim, jumlah barang, dan tanggal pengirim. Peran dari delivery order itu permintaan pengiriman barang dari penjual kepada ekspedisi. Delivery order biasanya dikeluarkan oleh pemasok setelah barang siap dikirim. Biasanya setiap perusahaan tuh berbeda-beda. Manfaat delivery order adalah pertama, sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa penjual sudah memproses pemesanan barang kepada pihak ekspedisi secara terperinci. Yang kedua, ada bukti pengiriman barang pada pihak penerima. Biasanya membuat pembeli merasa lebih aman dan lega karena barang yang dipesan untuk diserahkan kepada kurir. Ketiga, melacak paket sebagai identitas barang yang dikirim oleh jasa ekspedisi ke alamat pribadi. Adanya nomor resi paket atau barang bisa dilacak untuk mengetahui keberadaan posisinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar manajemen rantai pasok. Definisi dan konsep dasar manajemen rantai pasok, supply chain management atau SCM adalah serangkaian proses dan aktivitas yang terintegrasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan memantau aliran barang, jasa, dan informasi dari tahap awal hingga tahap akhir dalam rantai pasok. Tujuannya adalah memastikan bahwa produk atau jasa yang tersedia pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dengan biaya yang optimal, dan mencapai kepuasan pelanggan yang tinggi. Manajemen rantai pasok melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam aliran barang dan informasi, termasuk pemasok, produsen, distributor, pengecer, dan konsumen. Tujuan dari manajemen rantai pasok adalah untuk mencapai kinerja operasional yang optimal, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai keunggulan kompetitif. Beberapa manfaat dari manajemen rantai pasok yang efektif antara lain yaitu efisiensi operasional, peningkatan kualitas layanan, pengurangan biaya, peningkatan responsif terhadap perubahan pasar, keunggulan kompetitif, peningkatan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, transportasi dan distribusi. Yang pertama, definisi. Transportasi dan distribusi adalah proses memindahkan produk dari tempat produksi ke tempat konsumen. Yang kedua, peran transportasi dalam distribusi. Transportasi merupakan bagian dari proses distribusi yang berfokus pada pengangkutan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Yang ketiga, hubungan antara transportasi dan distribusi. Transportasi dan distribusi berkaitan erat, sehingga penggunaan metode transportasi yang tepat dapat membantu pendistribusian barang berjalan efisien. Yang keempat, manfaat manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi
yang baik dapat meningkatkan daya saing perusahaan, menghemat biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, transportasi manajemen sistem merupakan teknologi yang dapat membantu pendistribusian barang lebih aman dan mengelola sistem pengiriman barang lebih efektif. Terakhir, manajemen transportasi dan distribusi yang baik. Manajemen transportasi dan distribusi yang baik dapat dicapai dengan mengatur sistem pengiriman barang dengan moda transportasi yang tepat.